أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pesantren Online. Di hari pertama perayaan Hari Raya Idul Adha, secara khusus kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga hewan yang kita kurbankan di hari ini dan 3 hari berikutnya di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin menjadikan kita dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini para santri online yang saya cintai, saya akan membahas satu tema khusus yang erat kaitannya dengan Idul Adha, yaitu takbiran. Nah, ternyata setelah kita telisik dalam literatur kitab fikih, khususnya fikih bermadhab Syafi'i, ternyata takbiran itu belumlah usai. Ternyata takbiran masih akan kita gemakan atau kumandangkan beberapa hari ke depan. Karena dalam pandangan madhab Syafi'i, takbiran itu ada 2 macam. Ada takbir namanya mursal, ada takbir yang namanya muqayyad. Takbir mursal itu apa? Takbir mursal itu adalah takbir yang dikumandangkan mulai terbenamnya matahari. Kalau di Idul Fitri itu mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai naiknya khatib ke atas mimbar, lebih tepatnya sampai khatib memulai khutbahnya. Itu takbir mursal namanya. Dan takbir mursal ini sama-sama dikumandangkan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Takbir mursal. Yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dikumandangkan sehabis sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat yang lainnya. Dan takbir muqayyad ini hanya bisa dikumandangkan atau hanya khusus terjadi di Idul Adha, tidak dikumandangkan di Idul Fitr. Karena takbir muqayyad ini di Idul Adha berakhir sampai tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik, di saat terbenamnya matahari. Jadi mulai sekarang setiap selesai sholat fardu atau selesai sholat sunnah masih disunnahkan untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih disunnahkan bertakbir seperti itu mulai sekarang. Nanti setelah sholat maghrib kita bertakbir. Kalau misalnya antum ba'dal maghrib melakukan sholat sunnah rawatib misalnya, bertakbir juga disunnahkan. Atau setelah sholat maghrib sampai isya melakukan sholat awwabin misalnya, maka setelah sholat awwabin disunnahkan bertakbir. Setelah sholat isya kita bertakbir. Setelah sholat sunnah rawatib isya bertakbir juga. Nanti malam misalnya diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan sholat tahajud, misalnya sholat hajat ataupun sholat witir sebanyak-banyaknya, maka setelah itu juga disunnahkan untuk bertakbir dengan takbir
yang seperti yang sudah kita kenal pada umumnya. Itulah takbir. Jadi masih ada kesempatan untuk menggemakan kebesaran Allah di jagat raya ini. Mudah-mudahan sedikit konten ini, mudah-mudahan banyak membawa manfaat barokah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita masih bersemangat untuk mengagungkan, menggemakan kebesaran Allah di jagat raya ini, khususnya agar jiwa kita betul-betul menghamba, merasa kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, tidak ada bandingannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.